Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ardian selaku dosen pengampu Filsafat Ekonomi Islam. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Bunda Oktavia Ramadhani dengan NIM 402240094. Saya izin mempresentasikan materi mengenai rekonstruksi metodologis terhadap teori keuangan Al-Ghazali. Yang pertama, latar belakang. Untuk memahami sistem keuangan Islam secara utuh, kita perlu menelusuri akar pemikirannya dari tokoh-tokoh besar Islam klasik. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali yang menawarkan pendekatan ekonomi berbasis nilai-nilai spiritual dan moral. Di era modern, penting bagi kita untuk merekonstruksi kembali gagasannya agar tetap relevan dalam menjawab tantangan global, sekaligus menjaga integritas prinsip syariah. Selanjutnya ada biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ulama besar yang lahir di Persia pada tahun 1058 Masehi. Beliau dikenal sebagai Hujjatul Islam karena kemampuannya dalam membela ajaran Islam secara rasional dan mendalam. Ia belajar di Madrasah Nizamiyah dan sempat menjadi guru besar di sana. Beberapa karya terkenalnya seperti Ihya Ulumuddin dan Al-Mustasfa menunjukkan keluasan ilmunya dari bidang fikih, tasawuf, dan hingga filsafat. Pemikirannya sangat mempengaruhi cara pandang umat Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada teori keuangan Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kekayaan hanyalah sarana, bukan tujuan hidup. Ia menekankan bahwa kekayaan harus dicari dengan cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Ia sangat menekankan peran zakat dan kedermawanan sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan sosial. Selain itu, beliau menolak praktik ekonomi yang tidak etis seperti riba, penimbunan, dan penipuan. Ia juga menilai bahwa negara harus turun tangan untuk menjaga keadilan di pasar agar tidak terjadi eksploitasi terhadap masyarakat. Selanjutnya ada rekonstruksi metodologis terhadap teori keuangan Al-Ghazali. Yang pertama, pendekatan maqasid syariah, mengkaji keuangan dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, ada integrasi ilmu modern dan klasik, mengadaptasi prinsip keuangan Al-Ghazali dalam konteks sistem keuangan kontemporer. Yang ketiga, relevansi terhadap ekonomi sosial Islam. Teori Al-Ghazali mendukung konsep redistribusi dan pengentasan kemiskinan. Yang terakhir ada modernisasi tanpa menghilangkan nilai syariah. Memperbarui teknis dan instrumen keuangan dengan tetap menjaga prinsip Islam. Yang terakhir, kesimpulan, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa moral dan etika merupakan fondasi utama dalam praktik ekonomi. Setiap aktivitas keuangan harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pemikirannya tetap relevan dalam sistem keuangan Islam modern karena mampu memberikan arah spiritual dan etis di tengah kompleksitas ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi metodologis terhadap pemikiran Al-Ghazali agar nilai-nilai yang ia ajarkan dapat diterapkan secara kontekstual dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.